Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kesya Prilana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keamanan jaringan dan ancamannya. Adapun materi yang akan dibahas pada materi kali ini, yang pertama, apa itu keamanan jaringan dan tujuan dari keamanan jaringan. Yang kedua, ancaman cyber security terhadap keamanan data. Yang ketiga, pentingnya menjaga keamanan jaringan. Dan yang keempat, membuat paspor yang kuat. Materi yang pertama ada keamanan jaringan dan tujuan utama. Keamanan jaringan merupakan suatu sistem keamanan siber yang berfokus pada perlindungan jaringan dan komputer dari ancaman siber internal dan eksternal. Tujuan utama keamanan jaringan adalah untuk mencegah pelanggaran keamanan serta ancaman jaringan di lingkungan jaringan serta membatasi resiko perusakan dan penipuan. Adapun materi yang kedua yaitu jenis ancaman yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang bekerja dengan mengenkripsi file kalian, kemudian membuatnya tidak dapat akses tanpa kunci deskripsi. Yang kedua ada malware. Perangkat lunak berbahaya yang terbagi menjadi berbagai bentuk, termasuk virus, ROM, trojan, dan jenis perangkat lunak berbahaya lainnya. Yang ketiga ada phishing. Salah satu jenis ancaman cybersecurity yang dilakukan dengan email atau pesan yang tampak sah untuk mengkelabui penerima. Pelaku serangan ini sering kali merancang email atau situs web yang menyerupai lembaga layanan online, keuangan, atau bahkan kontak pribadi kalian. Yang keempat ada spoofing. Spoofing bisa dilakukan dengan membuat alamat email palsu, situs web yang dibuat menyerupai situs asli, bahkan paket data yang disamarkan dalam jaringan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan korban, mengakses sistem, mencuri data, atau menyebarkan malware. Yang kelima ada pencurian data. Pencurian data dapat melibatkan akses ilegal dan pengambilan data pribadi, seperti informasi atau rahasia pelanggan, termasuk serangan siber, pencurian fisik perangkat, atau kebocoran dari sumber internal. Yang keenam ada man in the middle. Man in the middle tak hanya bisa menyadap, kejahatan ini juga dapat mengintersepsi, memodifikasi, atau mencuri data yang ditransmisikan. Ini sering terjadi dalam jaringan yang tidak aman, seperti Wi-Fi publik. Cyber security ternyata dapat membahayakan keamanan jaringan kalian, bukan? Oleh sebab itu, untuk melindungi diri kalian dari ancaman-ancaman tersebut, maka perlu dilakukan beberapa tindakan seperti kesadaran mengenai ancaman cyber security, pembaruan dan patching sistem secara berkala, penggunaan antivirus dan anti-malware, pengaktifan autentikasi 2 faktor, penggunaan VPN, dan rutin melakukan backup data. Bahkan, tidak jarang kalian harus menginstal software terbaru karena versi lama mungkin sudah tidak dapat membasmi ancaman siber yang terupdate. Hal ini dilakukan demi keamanan dan keberlangsungan keamanan jaringan kalian. Untuk materi yang ketiga ada pentingnya menjaga keamanan jaringan. Menjaga keamanan jaringan itu sangat penting. Yang pertama untuk perlindungan data pribadi. Data pribadi termasuk informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan data keuangan disimpan dan ditransmisikan melalui jaringan secara teratur. Yang kedua ada integrasi data. Integrasi data mengacu pada keabsahan dan keutuhan data. Tanpa keamanan yang memadai, data dapat dimanipulasi yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Yang ketiga ada ketersediaan layanan. Serangan terhadap jaringan seperti serangan DDoS dapat mengganggu ketersediaan layanan dan situs web. Ini dapat mengakibatkan hilangnya bisnis, kerugian pendapatan, dan frustasi pelanggan. Yang keempat ada kerugian keuangan. Perusahaan akan menghadapi biaya untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan mengamankan jaringan mereka setelah serangan. Selain itu, mereka mungkin juga menghadapi sanksi hukum dan denda yang signifikan jika data pelanggan diakses secara ilegal. Yang kelima ada keselamatan nasional. Keamanan jaringan juga memiliki implikasi nasional. Negara-negara dan pemerintah juga harus menjaga keamanan jaringan mereka untuk melindungi rahasia militer dan kepentingan strategi lainnya. Yang keenam, kepentingan sosial dan kemanusiaan. Di dalam dunia yang semakin terhubung dengan banyak layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial yang mengandalkan jaringan, serangan terhadap infrastruktur jaringan ini dapat mengancam akses ke layanan yang sangat penting bagi banyak orang. Dan materi yang terakhir yaitu membuat paspor yang kuat. Nah, siapa sih yang tidak tahu paspor?
Kalian juga setiap ingin membuat akun pastinya membutuhkan password, bukan? Password adalah serangkaian karakter yang digunakan untuk mengautentikasi pengguna pada sistem komputer. Salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan keamanan dari file, aplikasi, serta jaringan yang ingin dilindungi. Adapun karakteristik utama password yang baik dan aman. Yang pertama, ada panjangnya minimal 12 karakter. Semakin panjang password kalian, maka semakin baik. Yang kedua, menggunakan huruf besar dan kecil, angka dan simbol khusus. Password yang terdiri dari karakter campuran lebih sulit untuk dipecahkan. Dan yang ketiga, gunakan password yang unik untuk setiap akun yang dimiliki dan tidak berdasarkan informasi pribadi. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips membuat password yang kuat. Yang pertama, hindari menggunakan informasi pribadi kalian seperti nama, tanggal lahir, username, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, jangan memakai password yang sama untuk semua akun. Jadi jika ingin menggunakan password, gunakan password yang berbeda dengan akun sebelumnya. Yang ketiga, hindari menggunakan kata-kata yang dapat mudah ditemukan. Misalnya, nama kalian 123 merupakan password yang lemah. Dan yang keempat, perlu kalian ketahui bahwa password acak adalah password yang kuat. Misalnya, seperti yang saya pakai ini. Bisa juga menggunakan yang lain. Tapi, perlu diingat ya. Nah, mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.